Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat vlog mengenai mata kuliah perilaku organisasional. Kali ini kami akan membahas pertemuan ke-7 tentang konsep motivasi perilaku organisasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beratasnamakan Amelia, Farid Irfanuddin, Muhammad Akras Aljundi, dan Rizka Mariatul Giptia. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasional Ibu Suciati Mu'anifah SEMM, dan juga rekan-rekan kelas 04 Sake 003. Baik, kali ini saya akan membahas slide pertama, yakni definisi motivasi. Kata motivasi atau dalam bahasa Inggrisnya motivation, kata dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dalam kenyataannya, kegiatan yang didorong oleh sesuatu yang tidak disukai berupa kegiatan yang terpaksa dilakukan, cenderung berlangsung tidak efektif dan tidak efisien. Dalam pengertian umum, motivasi dikatakan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan motivasi. Apa itu tujuan motivasi? Ada beberapa tujuan dari motivasi tersebut. Antara lain, yang pertama mendorong gairah dan semangat. Selanjutnya ada meningkatkan moral dan kepuasan diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan. Selanjutnya ada meningkatkan disiplin, menciptakan suasana dan hubungan yang baik. Lalu ada meningkatkan kreativitas dan partisipasi, meningkatkan kesejahteraan, dan yang terakhir, mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Berikut beberapa tujuan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mariatul Giptia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya yang telah teman saya sampaikan. Di sini saya akan membahas teori motivasi. Teori motivasi secara umum bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologis yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dan makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation di Psychology Review pada tahun 1943. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi terlebih dahulu, atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Maslow menunjukkan bahwa semakin besar kebutuhan, semakin tidak penting untuk melestarikan kehidupan dan semakin lama pemenuhannya dapat ditunda. Dikutip dari buku karya Robbins tahun 2006 halaman 214. Maslow membuat hipotesis bahwa dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan. Di antaranya yang pertama adalah fisiologis, contohnya makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Kemudian ada kebutuhan rasa aman, contohnya keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Kemudian ada kebutuhan sosial, contohnya afeksi, reaksi, dan keluarga. Kemudian ada kebutuhan penghargaan, yaitu pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kebutuhan aktualisasi diri, itu contohnya pengembangan diri dan pemenuhan ideologi dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Jadi saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam motivasi. Yang pertama ialah intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang siswa yang belajar karena ingin meraih tujuannya, yaitu menjadi terdidik, pintar, dan berprestasi. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan. Jadi, motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan esensial. Yang kedua yaitu ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalam aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.
Terus yang kedua ialah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama ialah tujuan bekerja. Dapat diketahui bahwa setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang berfokus pada finansial, ada pula yang berfokus dalam material. Ketika adanya tujuan bekerja, maka meningkat pula motivasi bekerja tersebut. Yang kedua ialah tujuan pribadi. Tujuan setiap pribadi karyawan sudah pasti berbeda karena ada idealisme yang tersimpan di dalamnya. Idealisme ini biasanya mempengaruhi bagaimana karyawan tersebut bersikap selama bekerja. Jadi, semakin tinggi target pribadi yang ingin dicapai, maka semakin tinggi pula motivasi untuk bekerja. Yang ketiga ialah budaya perusahaan. Biasanya diciptakan dan terus dipertahankan berkat pengaruh oleh pimpinan. Sehingga pemimpin perusahaan harus memiliki kemampuan leadership. Apabila perusahaan tidak memiliki kemampuan leadership, maka dapat membuat karyawan bekerja tidak nyaman. Jadi tingkat motivasi bekerja akan berkurang. Yang keempat ialah gaji yang sesuai. Setiap pekerja pasti memiliki target waktu dalam pencapaian gaji tersebut, sehingga motivasi dalam bekerja dapat tercipta. Mengapa? Karena ketika seseorang mendapatkan gaji yang sesuai, maka semakin tinggi pula motivasi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memotivasi. Nah, faktor-faktor yang memotivasi itu antara lain prestasi, hadiah, masalah dengan tugas, tanggung jawab, kemampuan untuk berkembang, serta keterlibatan. Nah, sebenarnya di antara faktor-faktor ini itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari diri kita serta faktor yang berasal dari luar diri kita. Nah, faktor yang berasal dari diri kita itu antara lain keinginan untuk memiliki atau keinginan untuk mendapat suatu penghargaan atau prestasi. Sedangkan faktor yang dari luar diri kita itu antara lain keterlibatan, status dan tanggung jawab, itu faktor yang dari luar. Jadi kesimpulannya, motivation is the set of forces that cause people to behave in certain ways. Artinya, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Motif atau motif itu sama dengan dorongan, yang merupakan segala sesuatu yang membuat seseorang bertingkah laku tertentu atau kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah pencapaian tujuan organisasi.